Kisah Asbabun Nuzul, Quran Surat Al-Insan ayat 20. Asbabun Nuzul adalah ilmu yang mempelajari asal-usul turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Supaya lebih paham, yuk sama-sama belajar lewat kisah berikut ini. Selamat menyaksikan. Surat Al-Insan merupakan surat ke-76 dalam Al-Quran. Kata insan berarti manusia, diambil dari ayat pertama surat ini. Keseluruhan surat Al-Insan berjumlah 31 ayat. Tergolong surat Madaniyah, artinya surat yang turun ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke kota Madinah. Pada suatu hari, Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW di kediamannya. Ternyata Nabi sedang tidur beralaskan tikar pelepah kurma kering. Posisi tidur Nabi selalu miring ke sebelah kanan, jadi Umar dapat melihat bekas tikar di sisi perut sebelah kanan beliau. Seketika itu juga Nabi Muhammad terbangun. Umar merasa terenyuh melihat bekas tikar membekas di punggung Nabi. Tiba-tiba air matanya menetes. Nabi Muhammad terheran melihat Umar yang terlihat sedih. Beliau pun bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tangisi, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara serak, "Ya Rasulullah, aku ingat ceritamu tentang Kisra dan kerajaannya, Hurmus dan singgasananya yang terbuat dari emas, Raja Habasyah dan kekuasaannya. Sementara engkau, utusan Allah, pemimpin umat Islam, hanya tidur di atas tikar pelepah kurma." Rasulullah tersenyum mendengar alasan Umar menangis. "Wahai Umar, hal itukah yang membuatmu menangis?" Umar menjawab sambil sesekali terisak, "Ya Rasulullah, aku merasa sedih dan tidak rela melihat pemimpin kami hidup dengan cara yang sederhana." Nabi Muhammad lalu menghibur Umar. "Wahai Umar, tidakkah engkau rela jika mereka mendapatkan dunia, sementara kita mendapatkan akhirat?" Tanpa banyak berpikir, Umar menjawab dengan mantap, "Tentu aku ridho ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Hubunganku dengan dunia bagaikan seorang musafir yang bepergian pada musim panas. Ia berlindung di bawah pohon sebentar, lalu melanjutkan perjalanan." Jawaban dari Rasulullah tersebut menghibur kekhawatiran Umar sekaligus menyadarkannya bahwa sebaik-baik umat adalah yang menangguhkan kesenangan untuk akhirat, tidak hanya fokus pada dunia sekarang. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Insan ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Yang artinya, dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Penghuni surga akan mendapatkan kekuasaan yang besar dan banyak kenikmatan layaknya raja. Penduduk surga yang berada di tingkat paling bawah dapat melihat wilayah kekuasaannya berupa istana mewah dan harta kepunyaannya sejauh 100 tahun perjalanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Taghrib. Sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang 1000 pelayan bergegas melayaninya. Setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda dengan yang lain. Demikianlah kisah di balik asal-usul turunnya surat Al-Insan ayat 20. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita meneladani kesederhanaan Nabi Muhammad. Meskipun seorang pemimpin umat tidak lantas menjadikan beliau hidup bermewah-mewahan. Dan kedua, jangan malu hidup dengan cara sederhana di hadapan manusia. Karena sesungguhnya penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih penting dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab.